wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ketua Yayasan Darul Istiqomah Al-Hariri yang saya hormati dan saya muliakan, kepada segenap Dewan Asatid dan Asatidah yang berada di naungan Yayasan Darul Istiqomah Al-Hariri yang saya hormati, segenap siswa dan siswi baik MI, SMP Islam dan SMK Islam Darul Istiqomah yang saya cinta, sayangi, dan saya banggakan. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka apel pagi untuk meningkatkan kedisiplinan dan membangun karakter yang baik. Yang kedua, salawat beserta salam kita curahkan kepada sedikit saya koreksi petugas apel. Saya apresiasi petugas apel. Alhamdulillah, kalau boleh saya kasih nilai 80 sudah baik. Tepuk tangan untuk petugas apel. Apel pagi ini sangat banyak manfaatnya. Antara lain itu adalah membangun karakter dan kepribadian yang baik, ketangkasan dan kecakapan. Kalau di kalangan TNI Polri melaksanakan apel itu tiap hari, bukan tiap minggu, bahkan pagi dan sore. Pagi itu untuk briefing, untuk kegiatan pelaksanaan perencanaan sehari itu apa yang dibriefingkan. Untuk sorenya biasanya kalau di kalangan TNI dan Polri itu untuk evaluasi bagaimana kekurangannya pada kegiatan pada sehari itu. Kalau kita di lembaga pendidikan mengadakan apel tiap minggu, tapi kalau di lembaga pendidikan yang sudah favorit biasanya setiap hari, namun mungkin hanya 10-15 menit. Nah, kalau setiap hari ya, karena biar tidak memakan waktu yang lebih banyak lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan memberikan masukan kepada anak-anak sekalian, etika dasar seorang siswa untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, untuk meraih kesuksesan dan meraih cita-cita kita ke depan, adalah kita mulai dari etika dasar. Ambil contoh saya ketika keluar masuk kelas. Anak-anak nanti ketika bel berbunyi, sebaiknya anak-anak sudah beranjak langsung ke kelas masing-masing. Paling tidak sampai 1-3 menit dari bel itu berbunyi. Tidak perlu bapak ibu guru menyuruh anak-anak lagi, ayo masuk kelas, tidak perlu. Ya, paham ya? Yang selama ini masih lebih awal gurunya masuk, tolong anak-anak masuk duluan sebelum bapak ibu guru masuk ke kelas.
itu anak-anak, agar ilmunya anak-anak itu menjadi manfaat. Sesuai dengan makalah yang disabdakan, yaitu al-ilmu la yanfa' illa bi ta'dimil ustad. Ilmu tidak akan bermanfaat kecuali kalian takdim sama gurunya, patuh pada gurunya, mengabdi pada gurunya. Jadi kalaupun ilmu kita sesedikit apapun ilmu kita, tapi kita bermanfaat, insya Allah itu akan membawa kesuksesan, kemuliaan kalian nanti hidupnya di masyarakat. Itu. Nah, sebaliknya nanti ketika di kelas, anak-anak masuk di kelas, bapak ibu guru sudah memberikan salam untuk pembukaan, anak-anak langsung membuka tasnya, keluarkan buku, keluarkan pulpen, siap menulis apa yang dijelaskan oleh bapak ibu guru. Tidak perlu bapak ibu guru nyuruh, ayo buka bukunya, tidak perlu. Langsung kalian sendiri langsung bergegas membuka tasnya, mengeluarkan bukunya. Nah, di akhir pelajaran, di jam terakhir, biasanya yang selama ini saya lihat, ketika bapak ibu guru memberikan penutupan, ketika bel berbunyi sudah pulang, biasanya anak-anak tanpa disuruh sudah memasi sendiri sudah tasnya, ya siap pulang. Itu yang salah sebetulnya ya. Kalau sebelum bapak ibu guru mengucapkan salam penutup untuk jam terakhir, anak-anak tidak perlu mengemas bukunya. Ya, siap-siap dulu apa yang masih diterangkan oleh bapak ibu guru, dengarkan dan tulis dulu. Ya, pulang terlambat itu tidak masalah ya. Yang masalah masuk terlambat itu masalah. Ya. Jadi, ketika masuk kelas, siswa-siswi duluan yang masuk, baru bapak ibu guru masuk. Begitu sebaliknya, ketika pulang, bapak ibu guru dulu dipersilahkan pulang, baru anak-anak. Yang selama ini kan enggak. Ya, rebuan ya. Ketika pulang, ya salam, belum salam kadang sudah mau pulang duluan. Itu karakter yang jelek, jangan dibiasakan ke depan agar nanti adik-adik kita itu meniru kita. Jika kita ditiru kebaikannya, kita dapat pahala. Nanti sampai kita wafat dikenang sama ada anak didik kita, sama adik-adik kita. Paham ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, perlu saya sampaikan, ada pepatah mengatakan membaca buku adalah membuka dunia. Saya ingin anak-anak mulai saat ini untuk merubah pola hidup anak-anak. Ini budayakanlah membaca. Isi kekosongan dengan membaca. Ketika gurunya misalkan terlambat, ada halangan, terlambat masuk ataupun tidak masuk, ada halangan, kalian beranjaklah ke perpus membaca. Kemajuan suatu negara itu karena budaya bacanya tinggi. Kemajuan suatu lembaga pendidikan karena siswa-siswinya, bapak ibu gurunya gemar membaca. Sesuai dengan makalah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki sukses di dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin sukses, jangan bicara sendiri. Yang ingin sukses di akhirat, maka dengan ilmu. Jika kita pengen sukses keduanya, dunia dan akhirat, maka kita harus dengan ilmu. Ilmu itu bagaimana? Ilmu itu belajar, membaca dan membaca. Guru di kelas itu hanya memberikan dasar kepada kita. Dasar. Kalau kita pengen memperdalam suatu ilmu, maka kita harus belajar sendiri. Waktu yang sedikit di kelas, bapak ibu guru hanya memberikan dasar. Ya anak-anak ya. Kalau pengen memperdalam sendiri, silahkan cari ilmu. Kita pengen apa? Ya, pengen jadi apa kita? Kita pengen jadi manajer. Teknik bagaimana menjadi manajer? Ada bukunya. Bagaimana kita pengen menjadi profesi, menjadi politikus, pakar politik ya? Ada bukunya.
pengen kita jadi pakar teknologi, semua ada bukunya. Jadi anak-anak tinggal membaca, luangkan baca ya. Oleh karena itu saya harapkan mulai sekarang anak-anak tidak ada hari tanpa membaca dan terus membaca. Bertanya jika kita ada masalah yang kurang paham. Manfaat membaca itu antara lain salah satunya adalah kita bisa meningkatkan mentalitas kita. Kita bisa berbicara di depan forum karena kita mental bagus. Bagaimana kita mempunyai mental yang bagus, yang baik? Pidato tanpa konsep mungkin seperti saya. Itu kita karena ini hasilnya gemar membaca. Bagaimana kata-kata keluar dari mulut kita? Itu karena ada otaknya. Ya. Otak itu bagaimana bisa mempunyai kosakata yang banyak, mempunyai ilmu teknik dan banyak di otaknya? Kita harus membaca. Ibaratkan HP atau komputer dikatakan canggih jika di dalamnya banyak aplikasi. Kita dikatakan canggih sebagai manusia, pintar sebagai manusia, cerdas kalau kita banyak ilmunya di dalam otak kita. Makanya seseorang dihargai karena ilmunya. Seperti presiden, seperti bapak ibu guru, seperti kepala sekolah mungkin ya. Ini dihargai karena ilmunya. Jika kita pengen hidup mulia, sukses dunia akhirat, maka kita harus membaca, mencari ilmu dengan membaca. Ya mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga kita khususnya siswa-siswi MI, SMP Islam, SMK Islam, Darul Istiqomah, semua yang sekolah di Yayasan Darul Istiqomah ini semoga dimudahkan dalam belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kepribadian yang baik, membudayakan membaca sehingga kita mempunyai ilmu yang bermanfaat, sukses dunia dan akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, sukses di dunia, nanti sukses kita di akhirat. Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang tak terhingga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bubarkan.